Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam operasional dan manajemen, yaitu analisis proses dan utilisasi sumber daya. Topik ini akan membantu kita memahami bagaimana mengukur efisiensi suatu proses, mengidentifikasi titik lemah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang kita miliki. Kita akan belajar tidak hanya teorinya, tetapi juga aplikasinya dengan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian kita di Indonesia. Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan kalian mampu menghitung utilisasi sumber daya dan menggunakan rumusnya untuk aplikasi praktis. Mengidentifikasi bottleneck, kemacetan proses, dan menghitung throughput, laju produksi. Menerapkan hukum little slow dalam analisis proses. Memahami konsep dasar antrian, queuing, dan model-model matematikanya. Menjelaskan penggunaan simulasi untuk memodelkan antrian dan mengevaluasi kinerja. Memahami prinsip-prinsip Theory of Constraints, TOC, atau teori pembatasan yang fokus pada mengoptimalkan bagian terlemah dalam sebuah sistem. Utilisasi sumber daya adalah konsep sederhana namun powerful. Ini adalah fraksi atau persentase waktu di mana sebuah workstation atau individu benar-benar sibuk bekerja dalam jangka panjang. Intinya, seberapa produktifkah sumber daya kita? Rumusnya adalah utilisasi sama dengan waktu aktif bekerja. Total waktu tersedia. Contoh, sebuah mesin giling kopi di sebuah kedai kopi di Bandung beroperasi selama 6 jam dari total 8 jam buka kedai. Maka utilisasi mesin tersebut adalah 6/8 sama dengan 0,75 atau 75%. Utilisasi 100% tidak selalu ideal, karena bisa berarti tidak ada waktu untuk perawatan atau menangani fluktuasi permintaan yang tiba-tiba. Sekarang kita masuk ke jantung analisis proses, throughput dan bottleneck. Throughput adalah laju di mana sebuah sistem menghasilkan outputnya. Dalam pabrik, itu adalah jumlah unit yang dihasilkan per jam. Di bank, itu adalah jumlah nasabah yang dilayani per jam. Bottleneck atau kemacetan adalah tahap dalam proses yang memiliki kapasitas terendah, sehingga membatasi throughput keseluruhan sistem. Ia adalah lingkaran terlemah dalam rantai proses. Mari kita bahas sebuah studi kasus nyata tentang analisis throughput dan bottleneck. Kasus ini terjadi di Archer County Courthouse, yaitu proses perpanjangan SIM. Kita akan analisis berapa banyak SIM yang bisa diproses dalam 1 jam dengan sumber daya yang tersedia. Penjelasan soal proses perpanjangan SIM di sana terdiri dari 3 tahapan. Tahap 1, klik mengisi aplikasi. Membutuhkan waktu rata-rata 5 menit. Tahap 2, klik mengambil foto. Membutuhkan waktu 1 menit. Tahap 3, tipis memasukkan data ke komputer dan memproses SIM. Membutuhkan 7 menit untuk melayani ini. Tersedia 2 orang klik dan 3 orang tipis. Yang penting, baik klik maupun tipis ditargetkan memiliki utilisasi 80%. Artinya, mereka diharapkan aktif bekerja 80% dari waktu kerjanya. Tidak terlalu sibuk tapi juga tidak menganggur. Analisis bottleneck. Nah, sekarang kita tentukan bottleneck-nya. Kita hitung kapasitas masing-masing bagian. Pertama, untuk klik, setiap SIM membutuhkan total 6 menit dengan klik, 5 menit isi aplikasi plus 1 menit foto. Berarti dalam 1 jam, 1 klik bisa melayani 60 dibagi 6 sama dengan 10 SIM. Dengan 2 klik, kapasitas maksimalnya 20 SIM per jam. Tapi karena target utilisasi hanya 80%, maka throughput efektif klik adalah 0,8 dikali 20 sama dengan 16 SIM per jam kedua. Untuk tipis, 1 tipis butuh 7 menit per SIM, jadi dalam 1 jam bisa memproses 60 dibagi 7, 8,57 SIM.
Dengan 3 tipis, kapasitas maksimalnya 3 dikali 8,5725,71 SIM per jam. Dengan utilisasi 80%, throughput efektif tipis adalah 0,8 dikali 25,7120,57 SIM per jam. Identifikasi bottleneck. Dari perhitungan ini, kita lihat bahwa Klek bisa memproses 16 SIM per jam, tipis bisa memproses 20,57 SIM per jam. Jadi, bottlenecknya ada di Klek karena kapasitasnya lebih rendah. Throughput sistem keseluruhan ditentukan oleh bagian terlemah, yaitu 16 SIM per jam. Solusi dan rekomendasi, kalau kita ingin meningkatkan jumlah SIM yang bisa diproses, kita harus fokus pada bagian Klek. Beberapa solusi yang mungkin, menambah jumlah Klek, ini langsung meningkatkan kapasitas, menyederhanakan formulir aplikasi sehingga waktu pengisian berkurang dari 5 menit, mengotomasi pengambilan foto untuk mempercepat tahap kedua, melatih Klek untuk bekerja lebih efisien. Yang tidak disarankan adalah menambah tipis, karena mereka masih punya kapasitas lebih. Memperbaiki bagian yang bukan bottleneck hanya akan membuat antrian di depan Klek semakin panjang. Kesimpulan, jadi, melalui analisis ini kita belajar bagaimana menghitung kapasitas dan throughput, cara mengidentifikasi bottleneck, pentingnya fokus perbaikan pada bottleneck dengan sumber daya saat ini. Maksimal 16 SIM bisa diproses per jam. Inilah kekuatan dari analisis proses. Kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekadar perasaan. Proses pesanan makanan di restoran, tahapan dan waktu proses pesanan ditulis di papan 0 menit. Pesanan menunggu 5 menit. Koki memeriksa akurasi pesanan 1 menit. Staging bahan baku 4 menit. Menyiapkan hidangan pendamping 12 menit. Memasak di oven 10 menit. Meracik pesanan 3 menit. Pesanan siap menunggu diangkat 5 menit. Pelayan mengangkat pesanan 0 menit. Catatan, jika pemeriksaan akurasi tidak, pesanan dikembalikan ke pelayan. Analisis waktu proses aktif, nilai tambah. Pemeriksaan akurasi, 1 menit staging bahan, 4 menit siapkan hidangan pendamping, 12 menit memasak di oven, 10 menit meracik pesanan, 3 menit total, 30 menit waktu menunggu, non nilai tambah. Menunggu diproses, 5 menit menunggu diangkat, 5 menit total, 10 menit total waktu dari pesanan sampai saji, 40 menit identifikasi BOTT LEN ECK kapasitas masing-masing tahap, pemeriksaan akurasi, 60/1 sama dengan 60 pesanan per jam staging bahan, 60/4 sama dengan 15 pesanan per jam hidangan pendamping, 60/12 sama dengan 5 pesanan per jam memasak oven, 60/10 sama dengan 6 pesanan per jam meracik pesanan, 60/3 sama dengan 20 pesanan per jam bottleneck, tahap menyiapkan hidangan pendamping kapasitas, 5 pesanan per jam throughput sistem, 5 pesanan per jam rekomendasi perbaikan fokus pada bottleneck, hidangan pendamping. Siapkan hidangan pendamping sebelumnya, prep. Tambah koki untuk hidangan pendamping, sederhanakan menu hidangan pendamping, gunakan peralatan yang lebih efisien, kurangi waktu menunggu, koordinasi yang lebih baik antara pelayan dan koki, sistem komunikasi yang lebih efektif. Mari kita analisis contoh proses pesanan makanan di restoran ini. Pertama, kita lihat alur prosesnya, mulai dari pesanan ditulis di papan, melalui berbagai tahap persiapan oleh koki, sampai akhirnya siap diantar ke pelanggan. Total waktu dari pesanan sampai siap saji adalah 40 menit, tapi hanya 30 menit yang merupakan waktu proses aktif, sementara 10 menit adalah waktu menunggu. Kedua, kita identifikasi bottleneck-nya dengan menghitung kapasitas masing-masing tahap. Tahap menyiapkan hidangan pendamping membutuhkan waktu terlama 12 menit per pesanan, yang berarti kapasitasnya hanya 5 pesanan per jam. Ini menjadikannya bottleneck dalam sistem. Ketiga, throughput sistem secara keseluruhan dibatasi oleh bottleneck ini,
yaitu hanya 5 pesanan per jam. Terakhir, untuk meningkatkan kinerja, kita harus fokus pada bottleneck tersebut. Beberapa solusi yang mungkin, menyiapkan hidangan pendamping sebelumnya saat waktu sepi, menambah koki khusus untuk tahap ini, atau menyederhanakan menu untuk mengurangi variasi hidangan pendamping. Dengan fokus perbaikan pada bottleneck, kita bisa meningkatkan throughput restoran secara signifikan tanpa harus mengubah semua tahap proses. Mari kita bahas Exhibit 11,2 yang menganalisis utilisasi proses di restoran dengan 1 koki dan 2 oven. Kita lihat ada 5 aktivitas kerja yang dilakukan. Aktivitas pertama adalah koki memeriksa akurasi pesanan. Untuk aktivitas ini, waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit per pesanan. Dengan 1 koki, artinya dalam 1 jam dia bisa memeriksa 60 pesanan. Namun, karena pesanan yang datang hanya 20 per jam, utilisasi koki di tahap ini hanya 33%. Artinya, koki punya banyak waktu menganggur di tahap ini. Berbanding terbalik dengan aktivitas kedua, yaitu staging bahan baku. Di sini, koki butuh 4 menit per pesanan, sehingga kapasitas maksimalnya hanya 15 pesanan per jam. Namun, pesanan yang datang 20 per jam melebihi kapasitasnya. Ini membuat utilisasinya menjadi 133%, yang artinya beban kerja melebihi kapasitas yang tersedia. Masalah yang lebih serupa lagi terlihat di aktivitas ketiga, yaitu koki menyiapkan hidangan pendamping. Waktunya sangat lama, 12 menit per pesanan. Ini berarti dalam 1 jam, koki hanya bisa menyelesaikan 5 pesanan. Bandingkan dengan pesanan yang datang 20 per jam, utilisasinya mencapai 400%. Ini jelas tidak mungkin dicapai dan menandakan bahwa tahap ini adalah bottleneck atau kemacetan utama dalam proses secara keseluruhan. Throughput sistem akan mentok di 5 pesanan per jam karena dibatasi tahap ini. Selanjutnya, aktivitas keempat adalah operasi oven. Dengan 2 oven dan masing-masing butuh 10 menit per pesanan, total kapasitasnya adalah 12 pesanan per jam. Karena pesanan datang 20 per jam, utilisasinya menjadi 167%, juga melebihi kapasitas. Aktivitas terakhir adalah perakitan pesanan. Koki butuh 3 menit untuk merakit, sehingga kapasitasnya 20 pesanan per jam. Kebetulan, pesanan yang datang juga 20 pesanan, sehingga utilisasinya tepat 100%. Kesimpulannya, bottleneck utama ada di aktivitas ketiga, yaitu menyiapkan hidangan pendamping. Utilisasinya yang mencapai 400% mustahil untuk dipenuhi. Ini menyebabkan antrian menumpuk di tahap ini dan throughput keseluruhan sistem hanya 5 pesanan per jam. Untuk meningkatkan kinerja, restoran harus fokus memperbaiki tahap ini dulu, misalnya dengan menambah koki khusus, menyiapkan hidangan pendamping lebih awal, atau menyederhanakan menu. Sekarang kita lihat Exhibit 11,3 yang menunjukkan analisis utilisasi setelah restoran menambah jumlah koki dari 1 orang menjadi 4 orang. Dengan 4 koki yang tersedia, kita lihat terjadi perubahan signifikan dalam utilisasi di setiap aktivitas kerja. Di aktivitas pertama, yaitu memeriksa akurasi pesanan, utilisasinya turun drastis menjadi 8,33%. Artinya, dengan 4 koki yang bisa melakukan pekerjaan ini, beban kerja menjadi sangat ringan dibandingkan kapasitas yang tersedia. Di aktivitas kedua, staging bahan baku, utilisasinya menjadi 33%. Ini menunjukkan bahwa dengan 4 koki, pekerjaan ini sudah tidak lagi menjadi beban berlebih seperti sebelumnya. Yang paling penting adalah di aktivitas ketiga, yaitu menyiapkan hidangan pendamping. Utilisasinya sekarang menjadi 100%. Ini adalah kondisi yang ideal untuk bottleneck. Artinya,
Kapasitas yang tersedia tepat digunakan secara maksimal untuk menangani permintaan yang ada. Dengan 4 koki, aktivitas yang sebelumnya menjadi bottleneck utama sekarang bisa menangani 20 pesanan per jam. Namun, masalah baru muncul di aktivitas keempat, yaitu operasi oven. Utilisasinya tetap tinggi di 167%. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita sudah menambah koki, 2 oven yang tersedia ternyata tidak cukup untuk menangani 20 pesanan per jam. Oven sekarang menjadi bottleneck baru dalam sistem. Di aktivitas terakhir, perakitan pesanan, utilisasinya hanya 25%. Ini wajar karena setelah pesanan matang dari oven, proses perakitan relatif cepat. Kesimpulannya, dengan menambah koki menjadi 4 orang, kita berhasil memindahkan bottleneck dari aktivitas menyiapkan hidangan pendamping ke aktivitas operasi oven. Sekarang ovenlah yang membatasi throughput sistem. Throughput sistem masih dibatasi oleh kapasitas oven, yaitu maksimal 12 pesanan per jam, bukan 20 pesanan seperti yang diharapkan. Solusi selanjutnya adalah dengan menambah kapasitas oven atau mengoptimalkan penggunaan oven yang ada untuk meningkatkan throughput lebih lanjut. Kini kita sampai pada eksibit 11,4 yang menunjukkan analisis utilisasi setelah restoran melakukan perbaikan lebih lanjut, yaitu dengan menambah jumlah oven dari 2 menjadi 4 buah, sementara jumlah koki tetap 4 orang. Mari kita lihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi utilisasi di setiap aktivitas. Di aktivitas pertama, pemeriksaan akurasi pesanan, utilisasi masih sangat rendah, yaitu 8,33%. Dengan 4 koki, kapasitas untuk aktivitas ini jauh melebihi permintaan. Di aktivitas kedua, staging bahan baku, utilisasinya 33%. Ini menunjukkan sumber daya sudah cukup memadai untuk tahap ini. Pada aktivitas ketiga, yaitu menyiapkan hidangan pendamping, utilisasinya tetap 100%. Artinya, dengan 4 koki, aktivitas ini tetap berjalan pada kapasitas maksimalnya dan masih menjadi bagian kritis dalam proses. Sekarang, perhatikan aktivitas keempat, yaitu operasi oven. Dengan penambahan menjadi 4 oven, utilisasinya turun menjadi 83%. Ini adalah angka yang sangat ideal karena oven digunakan hampir maksimal, tetapi masih ada ruang untuk fluktuasi permintaan. Penambahan oven ini berhasil menghilangkan bottleneck yang sebelumnya terjadi di tahap ini. Di aktivitas kelima, perakitan pesanan, utilisasinya hanya 25% yang menunjukkan kapasitas masih longgar. Dengan konfigurasi 4 koki dan 4 oven ini, throughput sistem kini mencapai 20 pesanan per jam, sesuai dengan tingkat kedatangan pesanan. Bottleneck utama sekarang berada di aktivitas ketiga, yaitu menyiapkan hidangan pendamping yang utilisasinya 100%. Kesimpulannya, restoran kini telah mencapai keseimbangan yang baik. Untuk meningkatkan throughput lebih lanjut di masa depan, fokus perbaikan harus ditujukan pada aktivitas ketiga, misalnya dengan menyederhanakan menu hidangan pendamping, melatih koki bekerja lebih efisien, atau menggunakan teknologi untuk mempercepat proses persiapan. Sekarang kita lihat eksibit 11,5 yang menunjukkan tingkat output atau laju produksi dari setiap aktivitas kerja setelah restoran melakukan perbaikan dengan menggunakan 4 koki dan 4 oven. Data ini memperjelas mengapa aktivitas ketiga masih menjadi bottleneck dalam proses secara keseluruhan. Mari kita bahas satu persatu. Aktivitas kerja 1, yaitu memeriksa akurasi pesanan, memiliki kapasitas output tertinggi, yaitu 240 pesanan per jam. Ini sangat wajar karena pekerjaan ini hanya membutuhkan waktu 1 menit per pesanan dan dilakukan oleh 4 koki. Aktivitas kerja 2, staging bahan baku, memiliki output 60 pesanan per jam.
Meskipun lebih rendah dari aktivitas pertama, angka ini masih jauh di atas kebutuhan 20 pesanan per jam. Aktivitas kerja 3, menyiapkan hidangan pendamping, memiliki output 20 pesanan per jam. Inilah yang menjadi penentu utama throughput sistem. Output aktivitas ini persis sama dengan tingkat kedatangan pesanan yang mengonfirmasi bahwa inilah bottleneck saat ini. Aktivitas kerja 4, operasi oven, setelah ditambah menjadi 4 oven, sekarang memiliki output 24 pesanan per jam. Ini sedikit lebih tinggi dari bottleneck sehingga tidak lagi membatasi sistem. Aktivitas kerja 5, perakitan pesanan, memiliki output 80 pesanan per jam yang juga jauh di atas kebutuhan. Dari data output rates ini, kita dapat menyimpulkan dengan jelas bahwa throughput sistem keseluruhan adalah 20 pesanan per jam sesuai dengan kapasitas bottleneck di aktivitas ketiga. Untuk meningkatkan throughput di masa depan, restoran perlu fokus pada aktivitas ketiga ini. Beberapa ide perbaikan termasuk membuat standar resep yang lebih efisien, melakukan persiapan bahan pendamping sebelumnya, atau bahkan mempertimbangkan untuk menambah satu koki khusus lagi hanya untuk tahap ini. Eksibit ini menunjukkan pentingnya melihat kapasitas output setiap aktivitas untuk mengidentifikasi constraint yang sebenarnya dalam suatu proses. Analogi corong untuk aktivitas kerja bottleneck di restoran eksibit ini menggunakan analogi corong untuk menjelaskan bagaimana bottleneck mempengaruhi aliran proses dalam sebuah restoran. Proses utama, aktivitas kerja nomor 3 dengan kapasitas 20 pesanan per jam merupakan bottleneck dalam sistem. Seperti leher corong yang sempit, tahap inilah yang membatasi aliran keseluruhan proses. Di hulu bottleneck upstream, aktivitas kerja yang berada sebelum bottleneck seperti aktivitas nomor 2 dengan kapasitas 60 pesanan per jam cenderung menumpukan pekerjaan di depan bottleneck. Jika dibiarkan terus berjalan tanpa pengaturan, akan terjadi penumpukan antrian dan inventory sebelum mencapai aktivitas nomor 3. Ini seperti menuangkan air terlalu cepat ke dalam corong. Air akan menggenang di bagian atas. Di hilir bottleneck downstream, sebaliknya, aktivitas kerja setelah bottleneck seperti aktivitas nomor 5 justru mengalami kekurangan pasokan pekerjaan. Karena hanya 20 pesanan per jam yang bisa melewati bottleneck, aktivitas di hilir hanya mendapatkan aliran kerja yang terbatas dan seringkali harus menunggu. Ini seperti air yang hanya menetes dari leher corong yang sempit. Implikasi dalam konteks restoran, dalam restoran nyata, ini berarti stasiun persiapan bahan upstream mungkin memiliki bahan menumpuk koki di tahap bottleneck, misalnya menyiapkan hidangan utama, bekerja dengan tekanan tinggi stasiun plating dan pengemasan, downstream, sering menunggu karena makanan belum siap solusi yang disarankan. Atur laju produksi di hulu sesuai kapasitas bottleneck buat buffer inventory yang terkontrol di depan bottleneck. Optimalkan bottleneck untuk meningkatkan kapasitasnya. Pastikan aktivitas di hilir fleksibel menunggu pasokan dari bottleneck. Dengan memahami analogi corong ini, manajer restoran dapat mengelola aliran proses lebih efektif dan menghindari penumpukan yang tidak perlu maupun pengangguran sumber daya. Eksibit 11.7 menunjukkan alur proses untuk masalah yang telah dipecahkan. Terdapat 4 aktivitas kerja dengan waktu proses yang berbeda-beda. Aktivitas A, 5 menit aktivitas B, 6 menit aktivitas C, 4 menit aktivitas D, 2 menit dari waktu proses tersebut. Aktivitas B dengan waktu 6 menit merupakan bottleneck karena membutuhkan waktu paling lama. Sebagai bottleneck, kapasitas aktivitas B akan menentukan throughput keseluruhan sistem. Alur proses menunjukkan bahwa aktivitas A dan C dapat berjalan paralel, kemudian hasilnya menuju ke aktivitas B, dan akhirnya ke aktivitas D. Walaupun aktivitas D hanya membutuhkan 2 menit, proses tetap harus menunggu aktivitas B selesai terlebih dahulu.
menggambarkan prinsip dasar Theory of Constraints, bahwa kecepatan proses keseluruhan ditentukan oleh tahapan paling lambat dalam sistem. Sekarang kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengelola antrian atau managing waiting line. Mari kita mulai dengan memahami apa itu antrian. Secara sederhana, antrian adalah barisan orang atau entitas yang menunggu untuk dilayani. Setiap kali kita berdiri dalam barisan menunggu giliran, itulah yang disebut antrian. Sebuah sistem antrian terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, pelanggan yang datang untuk meminta layanan. Kedua, server atau pelayan yang memberikan layanan. Ketiga, antrian itu sendiri, yaitu tempat pelanggan menunggu jika server sedang sibuk. Ada 3 konfigurasi antrian yang umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Konfigurasi pertama adalah beberapa server dengan satu antrian tunggal. Dalam konfigurasi ini, semua pelanggan mengantri dalam satu barisan panjang, dan ketika server tersedia, pelanggan berikutnya dalam antrian akan dilayani. Contoh penerapan sistem ini di Indonesia dapat kita lihat di Bank BCA dengan sistem antrian terpusat, kemudian di loket pembayaran tol di gerbang tol, di Customer Service Bandara Soekarno-Hatta, dan di layanan pengadilan negeri. Kelebihan sistem ini adalah lebih adil karena menggunakan prinsip first in first out dan lebih efisien dalam mengurangi waktu tunggu rata-rata. Konfigurasi kedua adalah beberapa server dengan antrian terpisah. Dalam sistem ini, setiap server memiliki antrian sendiri-sendiri dan pelanggan memilih antrian mana yang akan diikuti. Contoh sistem ini di Indonesia dapat kita temui di kasir supermarket seperti Indomaret dan Alfamart, di loket tiket KRL komuter lain, di loket pembayaran PDAM, dan di warung bakso dengan beberapa meja pelayanan. Kekurangan sistem ini adalah risiko memilih antrian yang lambat, pengalaman yang sering kita alami saat berbelanja di supermarket. Konfigurasi ketiga adalah kombinasi beberapa antrian berurutan. Dalam konfigurasi ini, pelanggan harus melalui beberapa tahap layanan yang berbeda dan harus mengantri di setiap tahapannya. Contoh sistem ini di Indonesia meliputi proses perpanjangan SIM di Polresta di mana kita harus antri untuk foto, lalu antri untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian antri untuk pembayaran, dan terakhir antri untuk wawancara. Contoh lain adalah proses rawat jalan di rumah sakit dengan antri pendaftaran, dilanjutkan antri periksa dokter, kemudian antri bayar, dan terakhir antri farmasi. Serta proses check-in bandara yang meliputi antri backdrop, dilanjutkan antri security check, dan terakhir antri imigrasi. Mengapa pengelolaan antrian ini penting dalam konteks bisnis di Indonesia? Ada beberapa alasan mendasar. Pertama, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan karena tidak ada yang suka menunggu terlalu lama. Kedua, untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menentukan jumlah server yang optimal. Ketiga, untuk mengurangi biaya operasional dengan menyeimbangkan beban kerja. Keempat, untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi bottleneck dalam proses layanan. Sebagai contoh kasus nyata, sebuah rumah sakit di Jakarta berhasil mengurangi waktu tunggu rawat jalan dari 45 menit menjadi 15 menit dengan menerapkan sistem antrian terintegrasi dan menambah satu server di tahap pendaftaran. Dengan memahami konsep dasar sistem antrian ini, kita bisa mendesain proses layanan yang lebih efisien dan customer friendly, baik untuk bisnis skala besar maupun UMKM di Indonesia. Penjelasan konfigurasi sistem antrian Single queue vs Multiple queue 1. Paralel server dengan single queue, satu antrian tunggal. Dalam konfigurasi ini, terdapat beberapa server atau loket pelayanan, tetapi hanya ada satu barisan antrian yang dialami oleh semua pelanggan.
Pelanggan yang berada di paling depan dalam antrian akan dipanggil dan dialihkan ke server manapun yang tersedia berikutnya. Cara kerja, pelanggan datang dan masuk ke dalam satu barisan antrian yang sama. Sistem, biasanya berupa papan panggil atau petugas, akan mengarahkan pelanggan di depan antrian ke server yang sedang kosong. Prinsipnya adalah first in, first out, FIFO yang ketat. Contoh di Indonesia, Bank Mandiri atau BCA, pelanggan mengambil tiket dari mesin antrian digital, lalu menunggu dipanggil untuk menuju ke teller manapun yang tersedia. Layanan pelanggan, customer service, di bandara, satu barisan panjang yang mengarah ke beberapa meja layanan. Loket pembayaran tol, gerbang tol, satu antrian kendaraan yang dapat dilayani oleh beberapa gerbang pembayaran. Kelebihan, keadilan, semua pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan, sehingga terasa lebih adil. Efisiensi waktu tunggu rata-rata, tidak ada risiko memilih antrian yang lambat, sehingga waktu tunggu rata-rata untuk semua pelanggan lebih singkat. Utilisasi server lebih optimal, karena pelanggan dialokasikan ke server yang kosong, tidak ada server yang menganggur sementara antrian lain panjang. Kekurangan, memerlukan ruang lebih luas. Satu antrian panjang membutuhkan lebih banyak ruang. Psikologis pelanggan, antrian yang terlihat sangat panjang secara visual bisa membuat pelanggan potensial merasa enggan untuk bergabung. 2. Paralel server dengan multiple queue, banyak antrian terpisah. Dalam konfigurasi ini, setiap server atau loket pelayanan memiliki antriannya sendiri-sendiri. Pelanggan harus memilih dan masuk ke dalam salah satu antrian dan tetap berada di antrian itu hingga sampai ke server yang dituju. Cara kerja, pelanggan datang dan langsung memilih satu dari beberapa antrian yang tersedia. Pelanggan hanya akan dilayani oleh server dari antrian yang dipilihnya. Jika satu antrian macet karena suatu masalah, pelanggan di antrian itu akan menunggu lebih lama, meskipun antrian lain bergerak cepat. Contoh di Indonesia, kasir supermarket, Indomaret, Alfamart. Setiap kasir memiliki antrian sendiri. Loket pembelian tiket kereta, KAI. Beberapa loket penjualan tiket, masing-masing dengan antrian terpisah. Warung makan atau kedai kopi, beberapa meja kasir dengan antrian di depannya masing-masing. Kelebihan, pilihan dan kendali pelanggan, pelanggan bisa memilih antrian yang menurutnya paling cepat, atau memilih server tertentu yang diinginkan. Membutuhkan ruang yang lebih fleksibel, antrian yang terpisah-pisah bisa disesuaikan dengan layout ruangan. Kompetisi antara server dapat memotivasi server untuk bekerja lebih cepat. Kekurangan, ketidakadilan, poker antrian. Nasib pelanggan sangat bergantung pada pilihannya. Memilih antrian yang salah bisa membuat waktu tunggu jauh lebih lama yang terasa tidak adil. Utilisasi server tidak merata. Dapat terjadi situasi di mana satu server sibuk sekali sementara server lainnya sepi. Inefisiensi sistemik, waktu tunggu rata-rata sistem secara keseluruhan cenderung lebih lama dibandingkan sistem antrian tunggal. Kesimpulan, pemilihan antara single queue atau multiple queue adalah pertimbangan strategis antara keadilan dan efisiensi versus kebebasan memilih dan fleksibilitas ruang. Sistem antrian tunggal umumnya lebih unggul dalam hal keadilan dan efisiensi keseluruhan, sementara sistem banyak antrian memberi ilusi kontrol kepada pelanggan dan lebih mudah diatur dalam ruang terbatas. Teori antrian, konsep dan metrik kinerja teori antrian merupakan bidang studi analitis yang khusus mempelajari tentang garis tunggu atau antrian. Melalui pendekatan teori ini, kita dapat menghitung berbagai ukuran kinerja sistem antrian yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Metrik kinerja dalam teori antrian. 1. Probabilitas sistem kosong ini adalah probabilitas atau kemungkinan bahwa tidak ada satupun unit yang berada dalam sistem antrian,
baik yang sedang mengantri maupun yang sedang dilayani. Dengan kata lain, seluruh server dalam keadaan menganggur. 2. Rata-rata jumlah unit yang menunggu dalam antrian metrik ini mengukur berapa banyak unit yang rata-ratanya sedang menunggu untuk dilayani dalam garis antrian, tidak termasuk yang sedang dalam proses pelayanan. 3. Rata-rata jumlah unit dalam sistem ini mencakup semua unit yang berada dalam sistem, baik yang masih mengantri maupun yang sedang dalam proses pelayanan. Metrik ini memberikan gambaran tentang beban keseluruhan sistem. 4. Rata-rata waktu tunggu untuk layanan metrik ini mengukur berapa lama waktu yang rata-rata dihabiskan oleh sebuah unit hanya untuk menunggu dalam antrian sebelum benar-benar mulai dilayani. 5. Rata-rata waktu dalam sistem ini adalah total waktu yang dihabiskan oleh sebuah unit sejak memasuki sistem hingga keluar dari sistem, mencakup waktu tunggu ditambah waktu pelayanan. 6. Probabilitas unit harus menunggu metrik ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan sebuah unit yang baru tiba harus menunggu karena semua server sedang sibuk. 7. Probabilitas N unit dalam sistem ini adalah probabilitas bahwa terdapat sejumlah N unit dalam sistem secara keseluruhan, baik yang mengantri maupun yang sedang dilayani. Contoh aplikasi dalam konteks Indonesia. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit di Jakarta dapat menggunakan teori antrian untuk menganalisis sistem pelayanan gawat daruratnya. Dengan menghitung probabilitas sistem kosong, rumah sakit dapat mengetahui seberapa sering unit gawat darurat tidak memiliki pasien. Rata-rata jumlah pasien yang menunggu dan rata-rata waktu tunggu dapat membantu manajemen menentukan kebutuhan tenaga medis yang optimal. Sementara probabilitas pasien harus menunggu dapat menjadi indikator kepuasan pelanggan yang penting. Demikian pula, sebuah bank di Surabaya dapat menggunakan teori ini untuk menentukan jumlah teller yang ideal. Dengan menganalisis rata-rata waktu dalam sistem, bank dapat mengoptimalkan pengalaman nasabah sekaligus mengontrol biaya operasional. Pemahaman terhadap metrik-metrik ini memungkinkan para manajer untuk mendesain sistem pelayanan yang lebih efisien, menyeimbangkan antara biaya operasional dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Teori pembatasan, Theory of Constraints, TOC. Prinsip dan konsep dasar teori pembatasan merupakan suatu rangkaian prinsip manajemen yang berfokus pada peningkatan throughput proses secara keseluruhan dengan memaksimalkan utilisasi seluruh aktivitas kerja dan stasiun kerja yang menjadi pembatasan. Hakikat pembatasan dalam TOC. Dalam TOC, pembatasan didefinisikan sebagai segala hal dalam organisasi yang membatasi pencapaian tujuannya. Pembatasan ini dapat berupa hambatan internal maupun eksternal yang mencegah organisasi meraih kinerja optimal. Jenis-jenis pembatasan. 1. Pembatasan fisik. Pembatasan fisik berkaitan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas, seperti mesin produksi dengan kapasitas terbatas, jumlah karyawan yang tidak memadai, stasiun kerja dengan kapasitas terbatas. Pembatasan fisik ini menciptakan kemacetan proses, bottleneck. Pada titik bottleneck, input yang masuk melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga membatasi total output yang dapat dihasilkan. Contoh dalam konteks Indonesia, sebuah UMKM keripik singkong di Malang hanya memiliki satu mesin penggorengan yang dapat memproses 50 kg singkong per hari, sementara bahan baku yang tersedia mencapai 100 kg per hari. Seberapa banyak pun bahan baku yang disiapkan, output maksimal tetap 50 kg per hari karena dibatasi oleh kapasitas mesin penggorengan. 2. Aktivitas kerja non-bottleneck. Aktivitas kerja non-bottleneck adalah aktivitas yang memiliki kapasitas menganggur, idle capacity. Aktivitas ini dapat memproses lebih banyak output daripada yang diminta oleh bottleneck. Contoh, pada UMKM keripik singkong tersebut, proses pengemasan memiliki kapasitas 100 kg per hari,
sementara bottleneck hanya menghasilkan 50 kg per hari. Aktivitas pengemasan hanya bekerja 50% dari kapasitasnya karena dibatasi oleh output dari mesin penggorengan. 3. Pembatasan non-fisik bersifat lingkungan atau organisasional, seperti permintaan produk yang rendah, kebijakan manajemen yang tidak efisien, prosedur kerja yang berbelit-belit, regulasi pemerintah yang membatasi. Contoh dalam konteks Indonesia, sebuah restoran di Bali memiliki kapasitas fisik untuk melayani 200 pelanggan per hari, namun karena lokasi yang kurang strategis, hanya mampu menarik 50 pelanggan per hari. Perusahaan manufaktur di Bekasi terkendala oleh prosedur birokrasi yang panjang dalam mengurus perizinan ekspor. Penerapan TOC dalam praktik, teori pembatasan mengajarkan organisasi untuk mengidentifikasi pembatasan yang paling kritis, memutuskan bagaimana mengeksploitasi pembatasan tersebut, mensubordinasikan segala hal lainnya kepada keputusan tersebut, meningkatkan pembatasan yang ada. Kembali ke langkah pertama, jika pembatasan telah teratasi dengan fokus pada pembatasan, organisasi dapat mencapai peningkatan kinerja yang signifikan tanpa perlu investasi besar-besaran pada seluruh bagian organisasi. Baik, mari kita bahas Exhibit 11,23 tentang prinsip dasar teori pembatasan. Pertama, untuk bagian yang bukan bottleneck, prinsip utamanya adalah kita harus mempercepat alur kerja secepat mungkin sampai pekerjaan sampai ke bottleneck. Jadi, di stasiun kerja yang bukan bottleneck, waktu menganggur itu boleh saja asalkan tidak ada pekerjaan. Utilisasi yang rendah di sini tidak masalah. Kita juga harus menggunakan ukuran batch yang kecil di area non-bottleneck agar aliran kerja menuju bottleneck tetap lancar. Yang paling penting, kita perlu pahami bahwa 1 jam yang hilang di non-bottleneck tidak akan mempengaruhi output keseluruhan dan tidak menimbulkan biaya nyata. Kedua, untuk bagian yang menjadi bottleneck, di sini prinsipnya sangat berbeda. Hanya bottleneck yang kritikal untuk mencapai tujuan, jadi harus dijadwalkan pertama kali. Setiap jam yang hilang di bottleneck adalah kerugian untuk seluruh sistem. Kita perlu menempatkan buffer inventory di depan bottleneck agar utilisasi sumber daya di bottleneck bisa maksimal. Berbeda dengan non-bottleneck, di sini kita justru menggunakan ukuran batch besar untuk meminimalkan waktu stop. Yang terpenting, bottleneck harus bekerja sepanjang waktu untuk memaksimalkan throughput dan utilisasi, karena dari sinilah perusahaan bisa menghasilkan pendapatan dan mencapai tujuannya. Contoh dalam konteks Indonesia, pada pabrik tahu di Magelang, penggilingan kedelai adalah bottleneck. Maka mesin penggiling harus dijalankan 24 jam dengan stok kedelai yang selalu tersedia. Sementara untuk proses pencetakan tahu yang bukan bottleneck, bisa menggunakan batch kecil dan tidak masalah jika kadang mesinnya berhenti. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa mengoptimalkan seluruh sistem produksi atau layanan secara efektif. Selamat pagi, saya akan mempresentasikan analisis proses layanan untuk konser musik di stadion utama, berdasarkan pengalaman langsung dalam menangani event entertainment. Latar belakang proses layanan, konser musik di stadion besar merupakan proses layanan yang kompleks dengan volume pengunjung tinggi dan waktu pelayanan terbatas. Proses ini dimulai dari pemesanan tiket online hingga penikmatan konser, dengan beberapa titik kritis yang memerlukan analisis mendalam. Flowchart proses layanan. Saya telah membuat flowchart proses layanan yang terdiri dari 9 tahap utama. Dimulai dari pemesanan tiket online melalui platform digital, dilanjutkan dengan pembayaran elektronik menggunakan berbagai metode pembayaran modern. Sistem kemudian melakukan verifikasi pembayaran yang membutuhkan waktu 1-2 jam sebelum mengirimkan e-tiket ke email atau ponsel pengunjung. Saat hari konser, proses fisik dimulai di pintu masuk dengan pemeriksaan keamanan, kemudian
dilakukan scan e-tiket oleh petugas, diikuti penukaran merchandise bagi yang memesan, dan akhirnya masuk area konser untuk menikmati pertunjukan. Identifikasi bottleneck berdasarkan analisis, terdapat dua bottleneck utama dalam proses ini. Pertama, bottleneck primer di pemeriksaan keamanan. Setiap pengunjung harus melalui pemeriksaan fisik dan scan metal detektor dengan waktu proses 15-20 detik per orang. Dengan 4 pintu paralel, kapasitasnya hanya 480 orang per 10 menit. Kedua, bottleneck sekunder di scan e-tiket yang bergantung pada koneksi internet dan kecepatan petugas, dengan kapasitas 600 orang per 10 menit untuk 4 pintu. Estimasi throughput dengan asumsi kapasitas stadion 20.000 penonton dan durasi masuk 3 jam. Throughput bottleneck security check hanya 2.880 orang per jam. Total dalam 3 jam hanya 8.640 orang. Berarti terdapat kekurangan 11.360 orang yang tidak dapat tertampung melalui proses standar. Rekomendasi perbaikan. Untuk mengatasi bottleneck ini, saya merekomendasikan penambahan jumlah pintu security dari 4 menjadi 8 pintu, yang akan meningkatkan throughput menjadi 5.760 orang per jam. Strategi pendistribusian waktu kedatangan dengan memberikan insentif early bird dan pembagian waktu masuk berdasarkan nomor tiket. Implementasi teknologi seperti RFID wristband dan mobile scanning untuk mempercepat proses kesimpulan. Dengan optimasi yang tepat pada bottleneck utama, throughput dapat ditingkatkan signifikan dari 8.640 menjadi 17.280 orang, mendekati kapasitas penuh stadion. Analisis ini menunjukkan pentingnya identifikasi bottleneck dan fokus perbaikan pada titik kritis dalam proses layanan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan.